mission let's go 저 건물을 찾으러 Antara tahun 397 sampai 1527, wilayah yang saat ini disebut Jakarta masih bernama Sunda Kelapa dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu. Pada 1527, Pangeran Fatahillah dari Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Pergantian nama tersebut diperkirakan terjadi pada 22 Juni yang kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai hari jadi kota Jakarta. Jakarta mengalami perubahan nama menjadi Batavia saat VOC menguasai wilayah ini pada 1619. Pak panubang gumpak, bunyi suara genang yang ditepak-tepak. Yang pertama ada Jakarta Pusat. Jakarta Pusat adalah kota administrasi terkecil di Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Pusat terletak di Kecamatan Tanah Abang. Yang kedua ada Jakarta Utara. Jakarta Utara adalah sebuah kota di bagian utara daerah khusus ibu kota Jakarta. Yang ketiga ada Jakarta Barat. Jakarta Barat adalah salah satu dari 5 kota yang berada di daerah khusus ibu kota Jakarta. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Kembangan. Yang keempat ada Jakarta Selatan. Jakarta Selatan adalah nama sebuah kota di bagian selatan dan Jakarta Selatan berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Yang kelima dan terakhir, Jakarta Timur adalah kota di bagian timur DKI Jakarta, Indonesia yang pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Cakung. Jakarta Selatan adalah nama sebuah kota administrasi di bagian selatan daerah khusus ibu kota Jakarta. Pusat pemerintahannya berada di Kebayoran Baru. Jakarta Selatan adalah salah satu dari 5 kota administrasi di DKI Jakarta. Di sebelah utara, Jakarta Selatan berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Di sebelah timur berbatasan dengan Jakarta Timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok dan sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Cilandak adalah sebuah kecamatan di Jakarta Selatan, Indonesia. Kecamatan ini dilalui Kali Krukut di tepi timur, serta Kali Pesanggerahan dan Grogol di tepi barat. Kecamatan Cilandak juga dilintasi bagian selatan dari Jalan Lingkar Luar Jakarta. Nama Cilandak secara harafiah berarti Sungai Landak dalam bahasa Sunda. Sejarah Cilandak. Kecamatan Cilandak dimekarkan dari Kecamatan Kebayoran Baru pada tahun 1974. Saat dibentuk, kecamatan ini terbagi atas 2 kelurahan, yakni Kelurahan Gandaria Selatan. Ketika itu, pada bagian selatan kecamatan yang mencakup 3 kelurahan ini termasuk dalam Kabupaten Bogor, serta sebagian barat dari Kelurahan Lebak Bulus yang meliputi Kampung Bulu dan tepi kali. Ini termasuk dalam Kabupaten Tangerang. Kemudian pada tahun 1975, menurut Dasar Hukum PPRI nomor 45 tahun 1974, ketiga desa berikut, Kampung Bulu, Tepi Kali, dan wilayah Kecamatan Jagakarsa yang terdiri dari 5 desa, ini menjadi bagian dari wilayah kota Jakarta Selatan. Serta akhirnya kecamatan ini terbagi atas 2 kelurahan dan 3 desa. Maka pada tahun 1977, selanjutnya Desa Cilandak dimekarkan menjadi Desa Cilandak Barat yang termasuk daerah Kecamatan Cilandak. Desa Cilandak Timur yang termasuk daerah Kecamatan Pasar Minggu. Kemudian seluruh desa-desa di Kecamatan Cilandak yang terdiri dari 2 kelurahan dan 4 desa diubah status menjadi kelurahan di awal dekade 1980-an berdasarkan PPRI nomor 25 tahun 1978 seiring dengan adanya pembangunan perumahan. Kemudian untuk melayani warga kecamatan ini pada tahun 1987 pemerintah daerah membangun terminal Lebak Bulus serta pada tahun yang sama jalan tol Lingkar Luar Jakarta seksi Pondok Pinang TMII mulai dibangun. Tempat-tempat bersejarah di Cilandak. Kesatu ada Museum Hari Darsono. Museum Hari Darsono beralamatkan di belakang Mall Cilandak, tepatnya di Jalan Cilandak Tengah No. 71, Jakarta Selatan. Museum Hari Darsono adalah museum berkategori fashion pertama di Asia yang dibuka tahun 2001.
Nama museum sendiri diambil dari seorang perancang busana ternama di Indonesia. Desember 1954 didirikanlah Yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh H. Cokroaminoto untuk mewujudkan ide pembangunan Masjid Nasional tersebut. H. Cokroaminoto menyampaikan rencana pembangunan masjid tersebut pada Ir Soekarno dan ternyata mendapatkan sambutan hangat dan akan mendapat bantuan sepenuhnya dari Presiden. Ir Soekarno sejak tahun 1954 oleh panitia diangkat menjadi kepala bagian teknik pembangunan Masjid Istiqlal. Dan beliau juga menjadi ketua Dewan Juri untuk menilai sayembara maket Istiqlal. Penentuan lokasi masjid sempat menimbulkan perdebatan antara Bung Karno dan Bung Hatta. Pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI, Bung Karno mengusulkan lokasi di atas bekas benteng Belanda Frederik Hendrik dengan tanaman Wilhelmina yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1834 yang terletak di antara Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng, Jalan Katedral, dan Jalan Veteran.